seorang camat membawa APK, alat peraga kampanye di Lampung, langsung sembunyi di bawah meja karena ketahuan seseorang. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda birokrat, ASN, mereka bekerja untuk salah satu calon dan sembunyi-sembunyi dalam prosesnya, atau ini hanya sebuah kasus saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. ASN, aparat sipil negara, itu seharusnya netral dalam proses politik, karena mereka sebagai penengah dari segala-galanya. Dia tidak masuk terlibat dalam proses politik, baik sebagai tim atau sebagai pendukung, apalagi sebagai calon. Namun yang terjadi ada sebuah kasus atau ada seseorang yang dia ketahuan membawa alat peraga kampanye dan selanjutnya sembunyi-sembunyi. Itu terjadi di Lampung. Apakah ini memang menggambarkan para ASN kita, atau memang ini adalah hanya kebetulan saja yang terblow up di media? Dan bagaimana sebenarnya di berbagai tempat yang terjadi? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya mengapa ini terjadi dan bagaimana solusinya. Pertama kita baca di Kompas. Dipergoki warga bawa APK paslon, camat ngumpet di bawah meja kerja. Loh, mengapa takut? Kalau memang itu sebuah kebenaran, jalan saja. Atau kalau itu dirasa bukan melanggar, ya mengapa harus sembunyi-sembunyi? Kemudian dua di Detik, judulnya mobil dinasnya dipergoki bawa APK paslon camat di Pasawaran, umpet. Oh, ini malah di mobil. Kemudian di Kompas juga, judulnya camat Lampung yang ngumpet di bawah meja punya kekayaan Rp 25 miliar. Oh, ini sepertinya kok tidak masuk akal. ASN sekarang camat, dulunya tidak, tapi 26 miliar. Ngeri juga ini. Kemudian yang terakhir di Metro, camat di Lampung ngumpet di kolong meja kepergok bawa APK. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Kompas kedua-duanya, nanti kita sambungkan dengan taruh Detik dan yang di Metro. Ini berangkat dari camat yang ngumpet di Lampung itu mempunyai kekayaan 26 miliar. Ini sebuah pemberitaan yang menghebohkan. 2,6 M, bukan 26 M, 2,6 M. Nah, diralat ya, diralat. Lampung, Kompas.com, camat negeri Katon, Kabupaten Pasawaran, Enggo Pratama menjadi sorotan publik setelah terpergok membawa alat peraga kampanye untuk salah satu pasangan calon pada Jumat kemarin. Aksinya yang ngumpet di kolong meja saat kejadian tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai integritasnya sebagai pejabat publik. So pasti itu terjadi. Berdasarkan penelusuran di situs laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN, KPK, Enggo tercatat memiliki total kekayaan bersih mencapai 2,65 miliar. Laporan harta kekayaannya disampaikan pada 18 Maret 2024 untuk periode 2023. Kekayaan terbesar yang dimiliki Enggo terdiri dari 2 tanah dan bangunan di Lampung Selatan senilai 384 juta serta 1 properti di Bandar Lampung senilai 1,4 miliar.
Selain itu juga memiliki satu unit mobil Toyota Fortuner yang bernilai 399 juta. Harta bergerak lainnya tercatat 470 juta dan kastara kas besar 152 juta. Lalu juga memiliki harta lain yang senilai 50 juta. Wah, langsung semua dikupas oleh teman media, netizen dan lainnya. Terkait penemuan ratusan APK paslon nomor urut 2, Nanda Indira Antonius di mobil dinasnya, Badan Pengawas Pemilu Pesawaran masih melakukan penelusuran dan klarifikasi. Ketua Bawaslu Pesawaran Fatihun Najah menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan sementara, Engko mengaku mobil dinas tersebut dipinjam oleh seorang kerabatnya. Oh, memang itu mobil dinasnya, tapi yang katanya dipakai oleh saudaranya yang sedang kami dalami, kata Bawaslu. Peristiwa ini nambah daftar kontroversi yang melibatkan pejabat publik di Lampung dan menimbulkan keprihatinan mengenai netralitas aparatur sipil negara dalam proses pemilihan umum. Kita coba yang seharusnya kita bacakan sebelumnya, tapi menarik masih untuk kita kupas. Dipergoki warga bawa APK paslon, camat ngumpet di bawah meja kerja. Ini di Pesawaran, Lampung, tertangkap basah seseorang membawa APK salah satu pasangan calon pilkada di bawah meja untuk bersembunyi. Peristiwa itu terjadi pada Jumat kemarin. Ketua Bawaslu membenarkan insiden tersebut. Oh, jadi di mobil, sekarang di bawah meja. Benar, dari video yang kami terima, yang bersangkutan diduga bersembunyi saat dipergoki warga. Wah, ini ada dua peristiwa yang sama, maksudnya camatnya sama, tapi peristiwanya berbeda. Kejadian bermula saat warga di sekitar kantor kecamatan mendapatkan informasi bahwa camat tersebut membawa sejumlah APK milik paslon tertentu. APK tersebut menampilkan gambar paslon nomor urut 2 Nanda Indira dan M. Antonius. Warga segera memasuki ruangan camat bernama Anggo Pertama dan menemukan dia bersembunyi di bawah meja. Setelah meminta keterangan, warga memeriksa mobil dinas camat tersebut. Oh, jadi memeriksa mobil itu sudah ketahuan di bawah meja. Dari pemeriksaan ditemukan 250 banner dengan kayu penyangga serta 41 kaos bergambar paslon nomor 2 Nanda Indira Muhammad Antonius. Semua barang bukti baik banner maupun kaos sudah kami amankan, kata Fatih. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi di Lampung, di Pesawaran. Apakah di tempat kalian juga sama atau berbeda? Dan bagaimana seharusnya negara atau penegak hukum memprosesnya? Dan bagaimana solusinya? Menurut analisis saya, pertama, ini adalah sebuah peristiwa yang memalukan karena ASN, camat seharusnya menjadi contoh yang netral untuk bawahannya. Karena kalau tidak, maka dunia birokrasi ASN akan direcokin hal-hal yang bukan prinsip, akan dimainkan oleh orang-orang yang pengen mengambil kepentingan di dalamnya. Maka seharusnya ASN itu netral. Meski mungkin dari kalian berkata, oh gimana bisa netral? Calon pimpinan kami adalah orang partai atau diusung oleh partai. Memang di sini sepintas agak sulit ASN untuk netral. Kalau ASN-nya adalah masih mempunyai keinginan jabatan, memang sepertinya sulit, tetapi di dalam undang-undang pemilu diwajibkan
semua ASN adalah netral, bahwa mempunyai kedekatan dengan seseorang itu tidak bisa dipungkiri. Mempunyai kedekatan dengan ormas tertentu itu tidak dipungkiri. Tetapi kembali lagi, semua ASN harus netral, tidak boleh terlibat langsung atau tidak langsung terhadap sebuah dukungan tertentu, harus netral. Kemudian yang kedua, kejadian di Penyangga atau di Lampung itu bagaimana kok sampai sembunyi-sembunyi yang bersangkutan di Kecamatan Negeri Katon ini? Apakah sebelumnya tidak deteksi, atau sebenarnya memang ada sebuah proses penjebakan misalkan dari salah satu calon atau tim untuk menjatuhkan seseorang? Kalau di sini menurut saya menjatuhkan secara instan itu malah akan dinilai negatif oleh netizen, kecuali sang camat mempunyai fungsi manifest dan fungsi laten. Itu agak sulit terbaca, tetapi seseorang mampir di sebuah tempat, maka orang mengatakan ada hubungan apa. Lebih baik seorang camat itu netral, ASN itu netral. Mungkin kalian mengatakan sulit, kami itu birokrat kan. Ya memang sulit, tetapi bisa dilakukan kan. Dan seperti ini yang terjadi di Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran, menjadi tamparan kepada ASN. Pada dasarnya tidak semua ASN seperti yang di Pesawaran Lampung ini, bukan, belum tentu. Banyak yang baik-baik. Hanya pada menjelang 20 Oktober, 29 November itu mengarah kepada proses pilkada, pilgub, pilwali. Kreativitas akan muncul di berbagai tempat. Dan kalau memang camat pengen menjadi bagian dari proses itu, maka lebih baik dia bisa menjaga netralitasnya supaya siapapun yang menang itu tidak masalah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Camat bahwa APK yang dipergoki oleh warga menjadi sebuah tamparan. Semoga bermanfaat.
like, subscribe, comment, and share.